Hi, People Explorer. Kembali lagi di Serba 6. Budaya hidup sehat merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ini dapat mencegah timbulnya penyakit dan memelihara kesehatan tubuh, baik secara fisik maupun mental. Sejatinya, budaya hidup sehat dapat diartikan sebagai konsep untuk memelihara kesehatan tubuh. Caranya dengan mengubah kebiasaan buruk menjadi lebih positif. Budaya ini juga bisa didefinisikan sebagai pola hidup terencana yang bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh secara berkelanjutan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan budaya ini. Beberapa di antaranya adalah menjaga pola makan dan olahraga teratur, serta meminum minuman untuk menjaga ketahanan tubuh. Nah, People Explorer, inilah 6 tanaman yang dapat menjaga daya tahan tubuh atau imunitas kita. 1. Pegagan atau antanan. Pegagan yang mempunyai nama latin Centella asiatica merupakan tanaman liar yang banyak tumbuh di perkebunan, ladang, tepi jalan, serta pematang sawah. Tanaman ini berasal dari daerah Asia tropik, tersebar di wilayah Asia termasuk Indonesia, India, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang dan Australia, yang kemudian menyebar ke berbagai negara-negara lain. Nama yang biasa dikenal untuk tanaman ini selain pegagan adalah daun kaki kuda dan antanan. Sejak zaman dahulu, pegagan atau antanan telah digunakan untuk obat kulit, misalnya keloid, gangguan saraf dan memperbaiki peredaran darah. Masyarakat Jawa Barat mengenal tanaman ini sebagai salah satu tanaman untuk lalapan. Pegagan yang simplicianya dikenal dengan sebutan Centella herba memiliki kandungan asiaticoside, tankuniside, isotankuniside, madecasoside, brahmoside, brahmic acid, brahminoside, madasiatic acid, mesoinositol, centelloside, carotenoids, hydroxytyrine, velarin, tanin serta garam mineral seperti kalium, natrium, magnesium, kalsium dan besi. Diduga glikosida triterpenoida yang disebut asiaticoside merupakan anti lepra dan penyembuh luka yang sangat luar biasa. Zat velarin yang ada memberikan rasa pahit. Pegagan berasa manis, bersifat mendinginkan, memiliki fungsi membersihkan darah, melancarkan peredaran darah, peluru kencing, diuretika, penurun panas, antipiretika, menghentikan pendarahan, hemostatika, meningkatkan saraf memori, antibakteri, tonik, antispasma, antiinflamasi, hipotensif, insektisida, antialergi dan stimulan. Saponin yang ada menghambat produksi jaringan bekas luka yang berlebihan, menghambat terjadinya keloid. Tanaman ini dapat menyembuhkan penyakit-penyakit sebagai berikut. Untuk mengobati luka, untuk mengobati sakit mah dan perut kembung, untuk mencegah demam, untuk menambah nafsu makan, untuk mengobati asma dan batuk, untuk mengobati sariawan usus dan disentri, untuk mengobati wasir. 2. Bawang putih. Bawang putih yang mempunyai nama latin Allium sativum, dan dalam bahasa Inggris disebut garlic adalah nama tanaman dari genus Allium sekaligus nama dari umbi yang dihasilkan. Mempunyai sejarah penggunaan oleh manusia selama lebih dari 7.000 tahun, terutama tumbuh di Asia Tengah, dan sudah lama menjadi bahan makanan di daerah sekitar Laut Tengah, serta bumbu umum di Asia, Afrika, dan Eropa. Dikenal di dalam catatan Mesir kuno, digunakan baik sebagai campuran masakan maupun pengobatan. Umbi dari tanaman bawang putih merupakan bahan utama untuk bumbu dasar masakan Indonesia. Bawang mentah penuh dengan senyawa-senyawa sulfur, termasuk zat kimia yang disebut aliin yang membuat bawang putih mentah terasa getir atau anggur. Bawang putih digunakan sebagai bumbu yang digunakan hampir di setiap makanan dan masakan Indonesia. Sebelum dipakai sebagai bumbu,
Bawang putih dihancurkan dengan ditekan dengan sisi pisau atau dikeprek, sebelum dirajang halus dan ditumis di penggorengan dengan sedikit minyak goreng. Bawang putih bisa juga dihaluskan dengan berbagai jenis bahan bumbu yang lain. Bawang putih mempunyai khasiat sebagai antibiotik alami di dalam tubuh manusia. Bawang putih diketahui dapat menyebabkan bau mulut atau halitosis dan bau badan, yang digambarkan sebagai bau bawang yang menyengat. Hal ini disebabkan oleh alil metil sulfide, AMS. AMS adalah cairan volatil yang diserap ke dalam darah selama metabolisme senyawa sulfur yang berasal dari bawang putih. Dari darah, zat itu kemudian mengalir ke paru-paru. Zat ini juga terakumulasi di kulit, di mana ia dipancarkan melalui pori-pori kulit. Mencuci kulit dengan sabun hanya akan menghilangkan sebagian dan tidak sempurna untuk menghilangkan bau. 3. Temulawak. Temulawak merupakan serapan dari bahasa Jawa, nama ilmiahnya adalah Curcuma xanthorrhiza. Temulawak adalah tumbuhan obat yang tergolong dalam suku temu-temuan atau Zingiberaceae. Ia berasal dari Indonesia, khususnya Pulau Jawa, kemudian menyebar ke beberapa tempat di kawasan wilayah biogeografi Malaysia. Saat ini, sebagian besar budidaya temulawak berada di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Tanaman ini selain di Asia Tenggara dapat ditemui pula di China, Indochina, Barbados, India, Jepang, Korea, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Tanaman ini di wilayah Jawa Barat atau Sunda, dikenal sebagai koneng gede, sedangkan di Madura disebut temulawak. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada dataran rendah sampai ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut dan berhabitat di hutan tropis. Rimpang temulawak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada tanah yang gembur. Di Indonesia satu-satunya bagian yang dimanfaatkan adalah rimpang. Rimpang temulawak diekstrak untuk dibuat jamu godok atau rebus. Manfaat lain rimpang adalah sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, antiinflamasi, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba. Minuman ekstrak rimpang temulawak berkarbonasi atau limun temulawak juga dikenal di Indonesia, khususnya di Jawa. Minuman penyegar ini diproduksi mulai akhir dekade 1960-an dan mengalami kejayaan di sekitar 1970 sampai 1980-an. Rimpang temulawak dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat dengan mengambil patinya, kemudian diolah menjadi bubur makanan untuk bayi dan orang-orang yang mengalami gangguan pencernaan. 4. Meniran. Meniran atau Phyllanthus urinaria adalah salah satu jenis tanaman yang memiliki bentuk batang bulat tegak lurus. Tinggi tanaman bisa mencapai 1 meter lebih dalam kondisi tanah subur. Daun dari tanaman meniran bertulang menyirip genap, setiap satu tangkai memiliki daun majemuk dengan ukuran yang kecil dan berbentuk lonjong. Bunga tumbuhan ini terdapat pada setiap ketiak daun serta menghadap ke bagian bawah. Meniran umumnya tidak dipelihara, karena dianggap tumbuhan rumput biasa. Meniran tumbuh subur di tempat yang lembab pada dataran rendah sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Senyawa kimia yang terkandung di dalam tubuh meniran adalah zat filantin, kalium, damar dan zat penyamak. Tanaman ini dapat digunakan untuk obat penyakit kuning, disentri, batuk, demam, ayan, haid berlebihan dan malaria. 5. Kunyit. Kunyit atau kunir, atau Curcuma longa, adalah termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia bahkan Afrika.
Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa Asia umumnya pernah mengonsumsi tanaman rempah ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu atau untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Kunyit adalah rempah-rempah yang biasa digunakan dalam masakan di negara-negara Asia. Kunyit sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan sejenis gulai, dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan, atau sebagai pengawet. Produk farmasi berbahan baku kunyit, mampu bersaing dengan berbagai obat paten, misalnya untuk peradangan sendi atau artritis rheumatoid. Osteoartritis berbahan aktif natrium diklofenak, piroxicam, dan phenylbutason dengan harga yang relatif mahal atau suplemen makanan, vitamin plus, dalam bentuk kapsul. Produk bahan jadi dari ekstrak kunyit berupa suplemen makanan dalam bentuk kapsul, vitamin plus, pasar dan industrinya sudah berkembang. Suplemen makanan dibuat dari bahan baku ekstrak kunyit dengan bahan tambahan vitamin B1, B2, B6, B12, vitamin A, lecithin, amprotap, mextearat, nepagin dan kolidon 90. Umbi atau rimpang, yang berumur lebih dari 1 tahun dapat dipakai sebagai obat. Kunyit berkhasiat untuk mendinginkan badan, membersihkan, mempengaruhi bagian perut khususnya pada lambung, merangsang, melepaskan kelebihan gas di usus, menghentikan pendarahan dan mencegah penggumpalan darah. Selain dari itu juga digunakan sebagai bahan dalam masakan. Kunyit juga digunakan sebagai obat anti-gatal, antiseptik dan anti kejang serta mengurangi pembengkakan selaput lendir mulut. 6. Temu mangga. Temu mangga atau kurkuma mangga, famili Zingibraceae merupakan tanaman asli daerah Indo-Malaysian, tersebar dari Indo-China, Taiwan, Thailand, Pasifik hingga Australia Utara. Dinamakan temu mangga karena aroma rimpangnya spesifik seperti aroma mangga, dapat dikonsumsi sebagai simplicia, diiris, dikeringkan dan direbus instan, asinan, permen, manisan, sirup, selai, lalapan, rimpang segar, dan botokan. Temu mangga atau kunyit mangga merupakan empon-empon yang berkhasiat mirip dengan temu putih. Rimpangnya dimanfaatkan untuk mengatasi gangguan pada perut, mengatasi penyakit kanker, dan penambah nafsu makan. Komponen kimia dari temu mangga belum diketahui secara pasti. Untuk komponen utama minyak atsiri temu mangga adalah golongan monoterpen hidrokarbon, dengan komponen utamanya myrcen, 78,6%, beta-osimen, 5,1%, beta-pinen, 3,7%, dan alpha-pinen, 2,9%, dan senyawa yang memberikan aroma seperti mangga adalah delta-3-karen dan Z-beta-osimen. Kandungan curcuminoid dalam temu mangga sebesar 0,18 sampai 0,47%. Temu mangga kaya kandungan kimia seperti tanin, kurkumin, gula, minyak atsiri, damar, flavonoid, dan protein toksis yang dapat menghambat perkembangbiakan sel kanker. People Explorer itulah 6 tanaman yang bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan ya People Explorer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Explorer.